Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AR Interior. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Marcelino dengan NPM 2257051024. Kemudian ada Akmal Adnan Jaya Singa, terus ada Robi Hidayat, dan ada Rizky Arasyid. Rancangan aplikasi Art Furniture. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencoba berbagai furnitur dalam ruangan mereka secara virtual. Dengan menggunakan kamera smartphone, pengguna bisa memilih, mengatur, dan melihat furnitur dalam skala nyata sebelum membuat keputusan pembelian. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai furnitur seperti sofa, meja, dan dekorasi. Skenario aplikasi virtual furnitur. Yang pertama ada kalibrasi permukaan untuk menempatkan furnitur virtual. Yang kedua ada jelajahi katalog furnitur dan detail produk. Yang ketiga, atur dan sesuaikan furnitur virtual di ruangan Anda. Yang keempat, lihat spesifikasi dan pilihan variasi furnitur. Yang kelima, tata letak multi-item untuk menata ruangan. Yang keenam, ambil gambar tata letak dan bagikan ke media sosial. Ketujuh, lanjutkan ke pembelian produk dan opsi pengiriman. Keunggulan skenario, realistis dan interaktif. Pengguna dapat melihat produk dalam skala nyata di ruangan mereka sendiri, yang membuat keputusan pembelian lebih terinformasi. Mudah digunakan, interaksi sederhana dengan gestur memudahkan pengguna untuk menempatkan dan mengatur furnitur tanpa peralatan tambahan. Pengalaman visual menarik, efek pencahayaan, bayangan, dan kemampuan untuk menambah beberapa item memberikan kesan realistis dan membantu pengguna merancang tata letak yang cocok. Desain interaksi pengguna. Yang pertama kontrol sentuh. Eh, ini ada beberapa desain interaksi itu. Yang pertama pilih furniture. Pengguna dapat menggeser layar untuk melihat berbagai kategori furnitur dan mengetuk untuk memilih item. Yang kedua ada tempatkan item. Setelah memilih, pengguna dapat mengetuk tempat di ruangan untuk menempatkan furnitur. Yang ketiga ada ubah ukuran dan rotasi. Subit layar untuk mengubah ukuran dan geser atau rotasikan untuk mengubah orientasi furnitur. Yang kedua ada gestur tangan jika didukung perangkat. Untuk perangkat dengan kemampuan pelacakan gestur, pengguna dapat menggunakan gerakan tangan untuk melakukan tindakan seperti memutar atau mengubah ukuran furnitur. Dan untuk perangkat dengan kemampuan pelacakan gestur, pengguna dapat menggunakan gerakan tangan untuk melakukan tindakan seperti memutar atau mengubah ukuran furnitur. Konsep diagram storyboard. Pembukaan aplikasi dan deteksi permukaan. Pengguna membuka aplikasi Air Interior, mengarahkan kamera ke ruangan, dan aplikasi mendeteksi permukaan yang dapat digunakan untuk penempatan furnitur. Lalu ada menjelajahi katalog furnitur. Aplikasi menampilkan katalog furnitur dengan berbagai kategori dan deskripsi singkat.
sehingga pengguna dapat memilih produk yang ingin dilihat lebih detail. Penempatan dan pengaturan furnitur. Furnitur muncul di ruangan dengan posisi default. Pengguna dapat memindahkan, memutar, dan mengubah ukurannya menggunakan gestur untuk penyesuaian yang sesuai. Lalu ada informasi detail produk. Setelah furnitur ditempatkan, pengguna dapat mengetuknya untuk membuka panel informasi yang mencakup harga, bahan, ukuran, dan opsi warna atau variasi lainnya. Tata letak multi-item. Pengguna dapat menambahkan lebih dari satu item furnitur untuk melihat tampilan ruangan dengan kombinasi beberapa produk dan menyesuaikan posisi masing-masing item. Lalu ada tangkapan gambar dan berbagi tata letak. Pengguna mengambil tangkapan layar dari tata letak yang telah dibuat dan membagikannya melalui aplikasi pesan atau media sosial untuk mendapatkan opini orang lain. Yang terakhir ada konfirmasi pembelian produk. Jika pengguna puas dengan tata letaknya, mereka dapat melanjutkan ke halaman pembelian yang menyediakan opsi beli sekarang atau tambahkan ke keranjang. Kemudian di sini ada diagram alur user, di mana langkah pertama adalah jelajahi, yaitu untuk menelusuri katalog furnitur. Kemudian langkah kedua adalah pilih furnitur. Langkah ketiga adalah masuk mode AF, di mana kita mengaktifkan kamera untuk AF. Langkah keempat, tentukan posisi, tempatkan furnitur di ruangan untuk menentukan posisi awal. Kemudian langkah 5 penyesuaian atau standar inventory furnitur. Langkah keenam, tinjau dan evaluasi. Jika belum puas, ulangi penyesuaian. Jika puas, lanjutkan ke penyimpanan atau pembelian. Dan langkah ketujuh, penyimpanan atau pembelian. Dan sini ada halaman mulai aplikasi IAM Tracer. Ini terdapat tampilan dengan dua tombol mulai sekarang atau telusuri katalog. Dimana jika kita menekan mulai sekarang akan langsung membuka kamera AF. Jika telusuri katalog maka akan dialihkan ke halaman katalog. Di sini ada halaman telusuri katalog, di mana di sini terdapat kategori furniture yang akan kita pilih. Lalu di saat kita menekan salah satu kategorinya, maka akan muncul item furniture, di mana terdapat nama, rating, dan harga. Oke, kemudian di sini ada fitur kamera ya di aplikasi kami itu. Jadi setelah kita memilih item tadi, jadi kita diarahkan untuk membuka kamera ya. Ibaratnya melihat tata letak secara aslinya lewat virtual. Boleh next. Setelah itu kita bisa klik, tadi itu ada button pilih furnitur ya. Setelah item tadi sudah kita pilih, bisa kita coba lihat di handphone kita gitu ya. Kalau item ini gimana sih di kamera kita gitu ibaratnya. Misalnya kita udah selesai nih, boleh next dulu slide-nya. Misal kita udah oke dengan apa yang kita ingin, terus ini ada semacam check out ya, satu item. Sini contohnya ada sofa kulit dengan warna sekian, warna ini dengan harga sekian. Seandainya kita ingin gitu, bisa langsung kita klik beli sekarang. Boleh next. Nah, berikut detail pembelian yang misalnya kita inginkan. Sini ada contoh seperti sofa kulit dan lampu meja dengan kapan estimasinya serta total jumlah harganya. Kemudian setelah kita check out, maka barang akan otomatis dipesan gitu ya. Next. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.